Baik, silakan. Pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Pendeta Arom mau bertanya. Izin masuk ya, Bang Juma. Silakan. Kayak Bang Juma bilang tadi, ayat Al-Qur'annya bahwa yang beriman beramal soleh dan mendirikan sholat, Bang Juma gitu ya. Gini Bang Juma, berikrar syahadat pun itu diwajibkan untuk mendapatkan keselamatan itu kan. Iya. Begini, pada zaman Adam sampai Isa, apakah mereka berikrar? Jadi keselamatannya apa? Apakah pedomannya sama? Jadi gini Bang, para nabi mereka diselamatkan sesuai dengan kadar ajaran yang datang kepada mereka. Nah, kadar ajaran yang datang kepada mereka kemudian mengakui bahwasanya Allah Tuhan yang mengutus mereka itu adalah Tuhan satu-satunya. Itulah keselamatan. Nabi Adam alaihissalam mengakui tiada Tuhan selain Allah dan mengakui dirinya adalah manusia pertama yang dicipta oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Itu. Pada zaman Nabi Ibrahim mengaku tiada Tuhan selain Allah dan dirinya adalah nabi, bapak para nabi yang diutus oleh Allah untuk kemudian keturunannya menjadi raja-raja bagi bangsa-bangsa. Jaminan keselamatan tadi Bang, kan Abang bilang tadi baca datanya bahwa mendirikan sholat dan berikrar itu jaminan keselamatannya kan? Orang beriman, kami umat Islam. Iya, zaman Nabi dulu nggak ada Bang yang mendirikan sholat, emang ada? Kata siapa? Yesus, Matius 26 nomor 39. Coba anda baca. Yesus sholat, para nabi sujud dalam beribadah. Mereka mengangkat tangan, memuji kepada Allah, sujud kemudian menghimpun ke tanah. Itu ibadah sholat. Apakah Yesus tidak sholat? Sholat. Coba anda baca dalilnya. Nah, sementara rangkuman daripada Al-Quran ketika jaminan keselamatan kepada umat Islam yaitu tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Seperti itu. Jelas itu dalam Al-Quran. Bahwa orang-orang terdahulu diperintahkan dalam surah Al-Maidah juga dijelaskan, inni ma'akum, aku akan bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Bila mana kalian sholat, bila mana kalian menolong rasul-rasulku, maka aku akan mempersamai kamu. Tetapi apabila engkau ingkar terhadap janji ini, maka murkaku atasmu. Makanya mereka dilaknat. Nah, kesimpulannya jangan terlalu jauh kita mengarah. Coba anda baca Matius 26 nomor 39 ayat dulu. Benarkah Yesus itu sholat? Sholat. Apakah Kristen mempraktekkan ibadah itu? Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, Yohanes 14:12, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sholat, kenapa kalian tidak sholat? Oke, berarti tanpa berikrar sudah bisa, begitu? Orang kalau berikrar Bang, kalau orang sudah berikrar, nah inilah hebatnya Islam itu. Asyhadu, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa persaksiannya? Buktikan dong dengan praktek. Perintah Allah, dirikan sholat. Kalau kamu mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, apa perintahnya? Sholat. Makanya dalam Ulangan 11 nomor 1, mengasihi Allah itu adalah setia melakukan segala peraturan, ketetapan, hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan melalui hambanya Nabi Musa. Itu. Gini Bang Juma, gini, izin ya Bang Juma ya. Di surat Al-Imran bahwa agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah. Dan syarat untuk menjadi Islam adalah berikrar, bersyahadat, mengakui Tuhan itu satu dan Muhammad itu nabinya. Oke. Kasih saya satu data di mana orang pertama yang memeluk Islam yaitu Siti Khadijah itu berikrar, Bang. Oke. Jadi ketika umat Islam itu sholat, tanpa hendak harus disajikan kepada anda Siti Khadijah hari ini jam sekian dia berikrar masuk Islam. Tapi ketika kemudian mereka beriman, mereka sholat itu sudah ikrar. Sholat itu ikrar, implementasi dari syahadat itu sholat.
puasa, zakat, haji bagi yang mampu, itu sudah isi syahadat. Apakah Siti Khadijah tidak sholat? Itu hal mustahil. Kan bersaksi itu harus ada saksi, Bang. Maksudnya? Ya namanya Kan berita sholat. itu kan harus ada saksi. Tanpa ada saksi juga nggak Saksinya? apa-apa. Saksi apa? Dia sholat. Oh, Siti gitu. Khadijah sholat. Wanita pertama yang sholat dengan Tanpa ada saksi. dengan Nabi Muhammad adalah Siti Khadijah. Iya, berikrarnya tanpa ada saksi pun bisa. Bisa. Kan hanya Allah yang saksi. Oke. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang harus jadi saksi? Allah. Bukan manusia yang jadi saksi. Makanya kami di Islam itu, Anda mau syahadat di TikTok, kami syahadatkan. Anda mau masuk kamar sendiri kemudian untuk bersyahadat dalam kamar, silakan. Itu sah. Kalau misalnya Bang Suma, saya masuk kamar, saya bersyahadat di dalam kamar seorang diri, kunci kamar, saya berikrar di dalam kamar sendiri. Apakah itu sah? Sah. Lalu kenapa harus ada saksi manusia? Untuk supaya orang-orang ketika Anda meninggal, Anda tidak dikuburkan secara Kristen. Karena orang-orang sudah menyaksikan bahwa ini saudara kita sudah Islam. Maka harus dikubur, diambil dari keluarganya untuk kita kuburkan secara Islam. Jangan dikubur secara agama non-Islam. Dan supaya dia ganti KTP sebagai KTP Islam. Supaya kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dia selaku umat Islam itu diberi kepada dia. Begitu saudara. Tapi kalau berbicara mengenai ikrar tanpa ada saksi manusia pun boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad, sebagaimana Yesus, sebagaimana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah tanpa saksi, sah. Ya berarti nggak ada data bahwa orang pertama itu berikrar ya. Ya, saya nggak ada kewajiban untuk memuaskan Anda untuk memberikan data-data Siti Khadijah disaksikan oleh ini, nggak ada. Yang pasti Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad dan beliau adalah salah seorang yang datang kepada Rabi Yahudi yang ada pada zaman itu, kemudian mengatakan bahwa suami itu, Nabi Muhammad itu, suami itu adalah seorang nabi. Setelah itu Siti Khadijah beriman enggak? Beriman. Berikrar enggak? Tiada Tuhan selain Allah? Berikrar. Mengakui enggak Nabi Muhammad sebagai nabinya? Mengakui. Apa buktinya? Dia Islam. Apa buktinya? Dia sholat, dia puasa, berhaji bersama dengan suaminya. Apa perlu kesaksian? Tidak perlu. Sama seperti ketika Anda hadir di tengah-tengah rumah tangga, ada ayah, ada ibu. Apakah Anda jadi saksi? Apakah ada saksi melihat ayah ibu Anda melakukan sesuatu sehingga Anda lahir? Sehingga Anda yakin, saya nggak yakin bapak dan mama saya ini suami istri. Kenapa saya nggak melihat Anda melakukan? Itu celaka itu. Sebuah kebenaran tidak mesti ada saksi. Gitu. Justru sesuatu yang tidak benar supaya dipaksa menjadi benar, pasti dihadirkan banyak saksi. Tapi saksi bohong, saksi dusta. Makasih teman-teman yang ada di YouTube. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Saya menjawab dengan sederhana aja Bang ya, supaya bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya, saya mau mendalami Bang, nanti setelah ini boleh japri saya secara pribadi, boleh DM tidak bisa. Baik, tapi gini, Pak Bang Pendeta Yunus. Apa dulu dilanjut Pak Pendeta Yunus. Nanti gantian Pak Pendeta Aron. Oke. Ada lanjut soalnya tadi sebenarnya. Ya udah lanjut Pak Ya Yunus. nanti gantian. Soalnya kalian berdua kan Pendeta. Adakah pengampunan di dalam keislaman? Ya. Oh iya Bang, Jelas. di Islam itu perintahnya selalu bertaubat. Makanya kita diajarin sebuah kalimat astagfirullah, artinya permohonan kepada pencipta langit dan bumi agar dosa kita itu diampuni. Justru di Islam itu berbeda dengan Kristen. Di Islam itu hanya dengan bertaubat kepada Allah maka dosa-dosa kita diampuni. Makanya dalam Al-Quranul Karim surah At-Taghabun ayat 9, ketika manusia dikumpulkan nanti dihimpun pada hari kebangkitan, mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena mereka ketika hidupnya senantiasa melakukan amalan soleh, senantiasa bertaubat, memohon pengampunan kepada Allah, maka dosa-dosanya seluruhnya diampuni. Coba Anda baca Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Di situ diterangkan dengan sangat jelas, yauma yajma'ukum yaumil jam'i.
Jelas itu. Jadi pada hari penghimpunan umat Islam yang bawa dosa, tapi ketika hidupnya dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu diampuni oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah dengan Nabi Muhammad. Maka dosa-dosamu akan diampuni dan engkau akan dicintai dan disayangi oleh pencipta langit dan bumi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang ada enggak di dalam kitab saudara dalil seperti itu? Ya, silakan Pak Pendeta Yunus. Ya, di Alkitab katakan di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang dapat menghapus dosa. Ya, Matius 6. Di bawah kolong langit ini. Ya, jadi kalau kita bahkan yang menyelamatkan umatnya dari dosa, bahkan menyelamatkan manusia di bawah kolong langit hanya Yesus, kata Alkitab. Ya, Kisah 4 ayat 12. Jadi ya saya mau bilang Itu ucapan apa, siapa, Bang? Itu ucapan siapa? ya ucapan Tuhan lewat firman-Nya. Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Kontradiksi, Bang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kontradiksi lagi. Jadi ucapan Lukas itu enggak simetris dengan ucapan Yesus. Saya tadi masih menunggu nih, mudah-mudahan dari pendeta Arom, ada enggak jaminan keselamatan di Kristen itu? Itu loh yang penting, sebagaimana saya menjelaskan, wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan umat Islam yang agung, bahwa mereka dimasukkan ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ada nggak di Kristen? Please. Jaminan keselamatan yang saya temukan justru pengusiran dari Yesus. Bahkan ini loh. Ini sederhana ya, karena kita ini bolehlah kita untuk saat ini disebut tokoh. Saya tokoh dari API, sahabat-sahabat saya dari Kristen, tokoh dari gereja. Ketika kemudian kami umat Islam ini beriman, ya taruhlah kemudian tidak ada nama di bawah kolong langit ini selain Yesus Kristus. Tapi ingat, Bung, Yesus itu nama palsu. Yang benar itu adalah Isa. Ingat itu? Penambahan huruf Y dan J itu nanti di abad ke-17. Jadi nama yang sebenar itu adalah Isa. Penambahan us di belakangnya itu setelah masuk ke tubuh Roma dan Yunani. Yang pertama itu Iso. Dalam bahasa Arab Isa. Nah, tak ada nama. Berarti nama yang dimaksud Isa kan? Umat Islam itu beriman kepada Isa. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kami beriman. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Nabi Isa dalam Islam kaidahnya jelas mengabarkan akan datangnya sang kekasih setelah dia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Yesus atau Isau, kalau belum ada penambahan Roma Yunani berarti cuma Isau. Belum masuk ke Indonesia berarti Isau. Nah, berarti Isau mengajarkan hal yang sama harusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Nabi Isa mengajarkan akan datangnya Islam, akan datangnya Nabi Muhammad.
ISO mengajarkan akan datangnya oknum. Nah, saya mencari data, saya di Bible, udah lama saya belajar Bible, saya mencari ada nggak lingkaran terhadap Nabi Muhammad, di mana lingkaran itu menceritakan tentang dia, Nabi Muhammad ini adalah sosok penyesat. Saya cari di Bible. Tapi mohon maaf nih, saya tidak temukan itu. Yang saya temukan penyesat itu bernama Yesus Kristus. Kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Nah, ucapan Yesus ini bukan kepada kelompok Kristen lagi-lagi. Itu yang membuat saya sedih. Ucapan Yesus ini kepada orang Yahudi di luar kelompok Kristen. Waspadalah agar kalian Yahudi jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Dia tidak mengatakan penyesat datang memakai nama Nabi Muhammad. Dan dia tidak mengatakan dan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Tapi penyesat itu mengatakan akulah Mesias, akulah Kristus. Nah, ketika teman-teman datang membawakan saya baju kaos, menghina Nabi saya, menghujat Tuhan saya menjadi letih, lemah. Benar-benar letih, lemah untuk merasakan betapa sakitnya hati ini. Tapi saya mencoba mencari, adakah kebenaran dari ucapan mereka? Adakah dasar ucapan mereka membenci kepada Tuhanku, membenci kepada Nabiku? Adakah dalam Bible? Ternyata dalam Bible itu tidak ada ungkapan kebencian terhadap Nabi Muhammad. Tidak ada ucapan agar berhati-hati kepada oknum yang bernama Nabi Muhammad, yang bergelar sallallahu alaihi wasallam. Justru yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi adalah penyesat yang memakai nama Yesus Kristus dan bergelar Kristus. Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kemana hendak saya berpijak hari ini? Ketika tak ada hujatan di dalam Bible tentang Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata ada yang harus dijauhi oleh orang-orang Yahudi, yaitu penyesat yang menggunakan nama Yesus Kristus. Maka muncul pertanyaan senantiasa, sahabat-sahabat, apakah penyesat menggunakan nama Yesus Kristus ini berhasil menyesatkan banyak orang sesuai dengan nubuatan Yesus? Kalau berhasil, kalau Yesus bukan pembohong, mutlak harus berhasil. Dan kalau berhasil, siapa kelompok banyak yang disesatkan dengan nama Yesus Kristus itu? Allahu Akbar. Silakan. Silakan Pak Pendeta Yunus atau Pak Arom mau dijawab. Pak Arom, silakan Pak Arom. Pak Arom. Iya, bentar. Ini macet nggak sih? Aman. Macet ya? Yang macet Aman itu ya? jawaban Bang Arom, nggak pernah ngejawab. Apa itu? Sahabat Itu YouTube, tadi pertanyaannya apa? Nah kan, Bang Juma, pertanyaannya tadi apa? Ketika Sorry tadi kemudian macet. Serius tadi macet. Oke, tunggu ya. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat, Matius 7 ya? Matius 24, agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya dengan memakai nama Yesus Kristus. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Berhasil nggak nubuatan Yesus ini terjadi? Oke, ini kita baca ya Bang ya. Ya, silakan. Hei, tes Bang. Tes. Dibaca ayat berapa Bang? Mau dibaca ayat berapa? 4 mungkin? 4, 5? Ayat berapa mau dibaca ayat berapa?
45. Suara saya nggak kedengaran ya? Kedengeran, cuma yang Bang Aromnya yang putus-putus. Bang Arom putus-putus suaranya. Ditutup aja dulu Aduh, kameranya Pak Arom. sinyalku jelek. Iya. Sinyalku Ya jelek. ditutup dulu. Kameranya ditutup dulu coba. Syukron aja kalau Oke. Matius 24. Ya, Matius 24 ayat berapa mau dibaca, Bang? Kita baca dulu, Bang. Matius 24 data 4 sampai data 5. Oke, aku baca ya, Bang ya. Iya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, Bang. Oke ya, menjelang zaman baru ya, Bang ya. Iya. Bangsa oleh karena namaku. Oke. Terus yang mana yang mau dibahas? Data nomor 4 dan data nomor 5. Oke, kita bahas data nomor 4 dan nomor 5 ya, Bang ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini kan mengajarkan para murid, Bang, untuk waspada. Karena banyak penyesat yang akan datang, Bang. Oke. Penyesat itu memang di dalam kekristenan pun ada yang menyesatkan menggunakan nama Kristen, menggunakan nama Yesus, tapi tidak sesuai dengan mengikuti sesuai pengajaran Yesus Kristus, Bang. Penyesat itu datang memakai namaku. Iya betul, Bang. Tapi tidak sesuai dengan pengajaran Yesus Kristus, Bang, yang dimaksud gitu. Jadi dia bawa nama Yesus Kristus, tapi tidak sesuai dengan pengajaran Yesus Kristus itunya, Bang. Iya, berarti penyesatnya ini ada kan? Yang memakai nama Yesus Kristus, penyesatnya ada, kan? Itu ada, di Islam atau di ada. Kristen? Di Kristen. Nah, di Kristen udah selesai kita. Iya, menggunakan nama Tuhan tapi untuk kepentingan pribadi, Bang. Itu yang dimaksud, Bang. Nah, sekarang ada nggak kemudian Yesus mengajarkan bahwa murid-muridnya itu kudu wajib kemudian mengajarkan dirinya untuk mengajarkan dan menanamkan kepercayaan terkait dengan apa yang diajarkan oleh Kristen? Contoh, menuhankan dirinya, makan babi, tidak bersunat, ibadahnya minggu, menyembah 3 pribadi Tuhan. Ada nggak Yesus mengajarkan hal seperti itu? Oke, ku jawab semua itu, Bang. Silakan. Di Matius 28 itu kan ada amanat agungnya ya, Bang ya. Matius Gimana 28. Mau gimana ini? Tadi ada suara siapa itu tadi? Enggak, Lanjut. Ke distrik saya. Oke, di Matius 28 itu kan ada amanat agung. Itu perintah, Bang. Untuk Perintah baptislah. siapa itu? Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Sebentar, Sementara saya kan belum jelasin, Bang. Oke, silakan. Ya. Gini ya, Bang ya. Kalau perintah tentang menuhankan Yesus kan ada. Di Yohanes pun ada. Saya lupa datanya. Nanti saya coba cek lagi. Ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Itu, Bang. Jadi memang satu 1 di Yohanes dalam 5 3 nomor pribadi. 7. Itu, Bang. Untuk pengajarannya sendiri. Ya.
itu kan udah jelas Bang, bahwa ada 3 pribadi, namun ketiganya itu adalah satu Bang. Jadi gini saudara, kan tadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Saya sebagai seorang muslim, saya katakan bahwa termasuk penulis Bible Anda itu penyesat. Karena menambah setiap Iya, abang nggak mungkin lah mau bilang bukan penyesat, soalnya kan abang nggak di dalamnya. Mau gimana bilang ya kan bukan penyesat? penyesatnya, Lucu Bang kalau itu Bang. kan penyesatnya datang memakai nama Yesus Kristus kan? Berarti siapapun di Kan tadi dalamnya, ya pasti saya itu. udah jelaskan Bang. Saya kan udah jelaskan bahwa ada yang menggunakan nama dia cuman untuk kepentingan pribadi Bang. Pak Rom, Bukan Pak Rom, untuk- Pak Rom. Semua Kristen melakukan itu untuk kepentingan pribadi, makanya Kalau Kristen Bang itu Juma lagi dikatakan bukan ngejelasin, agama. Ya, kalau Bang Juma lagi ngejelasin jangan dipotong ya Pak Rom. Sampai selesai ya, sampai Itu tuntas bukan ya. agama. Dan saudara harus melihat juga nih, kalau misalnya Anda mengatakan itu pribadi-pribadi, tapi sudah mengatakan nama Kristus di situ, berarti sudah betul ada penyesat yang memakai nama itu kemudian. Dan ingat, terkait dengan apa yang Anda katakan tadi, Matius 28. Coba Anda lihat di data nomor 24-nya di Matius 24 itu. Sebab Kristus palsu, berarti oknum nih, oknum Kristus nih, akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, ketika dia keluar dari kubur pada hari ketiga, mengaku apa? Mengaku Kristus. Keluar dari kubur itu apakah tanda dahsyat? Tanda dahsyat. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Ketika kemudian Anda mengatakan Matius 28 perintah untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya, ingat Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi firman setelah itu. Karena semua firman yang menjadi porsinya Yesus sudah Yesus sampaikan kepada murid. Dan murid sudah menerimanya. Apa endingnya setelah murid menerima? Oh, Yesus hanya utusan Tuhan. Yohanes 17:8. Ada enggak di antara seluruh firman itu yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada enggak? Enggak ada. Berarti ini adalah ucapan Kristus yang lain. Ada enggak ucapan Yesus di antara segala firman yang aku berikan kepada muridnya? Dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Ada enggak Yesus pernah mengatakan itu kepada muridnya? Enggak ada. Sementara Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah. Berarti sudah tamat. Nah, muncul setelah itu kemudian hari ketiga keluar dari kubur, datang kepada Ananias, datang kepada Paulus, datang di Pulau Patmos, datang kepada Markus dan seterusnya. Itu siapa? Ia mengajarkan Paulus 13 buku, yang mengajarkan Lukas, Markus, penulis Matius dan juga Yohanes. Itu siapa lagi yang mengajarkan dia? Sementara Yesus sudah menyampaikan segala firman-Nya. Endingnya murid telah menerima, dan endingnya murid percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Tapi mereka yang mengaku Kristus ini mengajarkan Yesus Tuhan. Sehingga Anda pun mengambil 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi, padahal original teksnya tidak ada, data itu nggak ditemukan. Itu adalah tambahan. Saya kira begitu, Bung. Ya, baik Pak Ron, cukup ya, gantian sama yang lain. Pak dosen sebentar Pak dosen. Sebelum ke Pak dosen, ke Pak Pendeta Yunus dulu ya. Pak dosen di mute dulu. Pak Yunus silakan kalau mau bertanya. Udah. Jangan ini dulu Pak dosen, santai. Ini Pak Pendeta Yunus silakan. Ya, terima kasih Bos banyak dan saya akan turun karena melanjutkan tugas. Jadi pertanyaan, apakah Islam akan selamat kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ya, itu aja. Oke. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu sebagai saksi. Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 48. Itu akan membantu Anda memahami bahwa Islam ini akan dibenarkan kelak oleh Yesus. Coba Anda baca tuh, Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus?
barang siapa yang menolak aku dia ada, dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada enggak perkataan Yesus, sembahlah aku, sehingga kami tidak menyembahnya, maka kami dihukum? Justru ketika Yesus datang, Anda yang dihukum. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada saat itulah aku berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa demikian? Karena teori praktek dalam kehidupan Kristen, rutinitas keagamaannya sama sekali tidak berdasar terhadap perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus datang kepada kaumnya Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Itu, siapa hakimnya, Pak? Perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus mengajar selama 3 tahun ke tengah-tengah Bani Israel. Bagaimana mungkin Islam akan dihukum oleh Yesus? Bang Suma, Kak dia, ya paman, kamu kenapa tidak menyembahku? Kenapa kau nggak ke gereja? Kenapa kau bersunat? Kenapa kau tidak makan babi? Prep. Mana ada yang kayak begitu? Yang Yesus akan hakimi adalah Matius 5:19, Matius 19, 16, 17, 18, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 12 nomor 49 nomor 50, Yohanes 14 nomor 12. Itu yang akan dihakimi oleh Yesus. Yang tidak mendengarkan perkataannya, itulah yang dihakimi. Termasuk murid-muridnya yang durhaka kepadanya, itulah dihakimi. Yesus mengatakan, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan ke bangsa dari domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Ketika ada Yesus muridnya kemudian pergi ke Roma, mengajar orang-orang Roma untuk menjadi pengikut Yesus, dia sudah melanggar hukum yang Yesus terapkan kepada muridnya. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, itu pola yang akan Yesus jadikan sebagai landasan pijakan untuk menghakimi di akhir zaman. Saya mau dipanggil, mau dihukum, pret. Kau dengan mulutmu sendiri mengatakan kau diutus hanya untuk Bani Israel. Betul atau tidak? Betul, Bang Suma. Ya sudah, kau tidur sana. Kau hukumi itu dia, yang di belakang kamu tuh, yang ngaku-ngaku murid loh, tapi ternyata mereka bukan Bani Israel. Apa hukuman bagi mereka? Udah Bang Suma, sudah ada Matius 7, 22, 23. Aku akan usir, aku tidak mengenal mereka kok. Meskipun maki namamu. Iya kan aku udah bilang, waspadalah kepada penyesat yang datang memaki namaku. Dan mereka ini semuanya memaki namaku, padahal saya tidak mengenal mereka. Itu realita, itu fakta, itu real. Itu fakta. Makasih sahabat Izi, barakallahu fiik. Ya. Petrus itu adalah murid Yesus ya Bang Juma ya. Kalau penderitaan Yesus itu bukan untuk orang Kristen, tapi menurut Petrus beda Bang Juma. Petrus 4 ayat 16. Saya tidak mendengarkan suaranya. Allah. Itu sedikit ucapan murid Yesus Bang Juma. Sebentar dulu, diajak diskusi yang agak apalah kan. Kalau Bapak ini kan dia juga dari sana dia bicara. Bentar, lu dosen tapi nggak punya adab ya. Bukannya salam dulu apa dulu, ini dosen kayak gini apa sih? Ini biarin dulu, ini lagi diskusi loh. Saya bawa Petrus 4 ayat 16 Bang Juma ya. Silakan. Itu Petrus itu adalah murid selama pengajaran Yesus hidup ya Bang Juma ya. Iya. Dikeliling baik bicara. Petrus murid Yesus. Kristen, maka janganlah ia malu. Betul. Betul. Itu menurut hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itu di Petrus 4 itu menceritakan semua penderitaan Bang Cuma. Tolong tunjukkan saya bukti Bang. Abangku, tolong tolong kasih saya bukti. Bicara sedikit. Sabar dulu. Tolong kasih saya bukti Petrus mengakui bahwa itu tulisannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada pengakuan Petrus itu adalah tulisannya. Ini surat Petrus. Ya, judulnya surat Petrus. Judulnya surat Petrus. Yang menamainya siapa?
menamai surat itu Petrus itu siapa? Petrus di mana? Di mana Yang menamai Petrus itu? Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, yang kedua ya. Coba Anda kemudian lihat bagaimana Yesus menerangkan bahwa Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Bahkan Yesus di dalam Matius 12, Matius berapa itu? Matius 16. Ya, Matius 16. Yesus mengatakan Petrus itu iblis. Kemudian Matius 24 nomor 24, Yesus palsu menyesatkan Petrus. Kalau abang Yesus bawa palsu itu, kalau sekiranya Bang Juma bawa, Bang Juma bawa penyangkalan 3 kalinya Petrus, Suara dia sinyalnya kayaknya Gurunda. Tuh, putus dia. itu dosennya naikkan lagi kembali. Iya. Dosen apologet kan? Iya, gini, dosen Bang Juma. STT dia Kalau Bang di Juma, Nias, dosen STT kalau Nias. Suruh naik sini. Ya, gimana? Kalau Bang Juma bawa data itu bahwa Yesus bilang Petrus akan menyangkal dia sebanyak 3 kali, berarti Bang Juma percaya itu omongan Yesus, dia menyangkal 3 kali. Di dalam kitab saudara tertulis seperti itu. Bang Juma percaya itu omongan Yesus. Saya tidak percaya kalau itu omongan Yesus, tapi itu tertulis di dalam kitab saudara. Dan narasinya Yesus Kalau Bang berkata, Juma percaya, sebelum ayam ya, bertokok, berarti kalau Bang Juma percaya itu begitu. perkataan Yesus, berarti Bang Juma percaya penyaliban Yesus dong. Karena penyangkalan penyaliban itu, itu pada saat ada penyaliban, terjadi. kan? Penyaliban itu terjadi memang. Terjadi penyaliban itu. Iya, penyangkalan itu pun ada. Penyangkalan itu pun ada Iya. terjadi. Bagaimana dia tidak menyangkal? Itu bukan Iya. Yesus. Engkau akan menyangkal aku. Nggak mungkin, Bang. Kok nggak mungkin? Nggak begitu. Kok nggak mungkin? Kok begitu? Bang Enggak, Juma kok lari- nggak mungkin? Itu Kenapa kan- Anda mengatakan nggak mungkin? Loh, gini, Bang Juma, pada saat pengajaran yang keluar dari mulut Yesus bukan atas kehendak Yesus, melainkan kehendak Bapa di surga. Berarti Nah. kan firman dari Bapa. Nah, sekarang yang ada nggak diucapkan kehendak kepada Bapa muridnya. agar dan itu ada nggak- pasti terjadi. Ada nggak kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang yang salah? Di mana tertulis? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Ya nggak ada. Sementara Yesus Nggak ada. melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kan begitu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Lukas 22 nomor 4344. Kan gitu. Nah, kehendak Bapa yang terjadi. Makanya coba Anda baca di dalam Matius 16 nomor 23. Nyala iblis. Kenapa Petrus disebut nyala iblis? Karena Petrus berpikir Yesus akan disalib. Jadi orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah iblis. Betapa dahsyatnya ucapan Yesus di situ. Coba Anda pelajari. Kayak gitu, Bang. Kayak gitu. Coba Anda yang Gini, jelaskan. Bang, ya. Baca coba Matius Bang, 16 Bang, itu. ya. Iya. Gini. Kalau abang bilang karena bukan Yesus yang disalib, makanya disangkal oleh Petrus. Nggak mungkin Petrus menceritakan penderitaan Yesus, Bang, di surat Petrus. Itu nggak mungkin, Bang. Saya Kalau bilang abang kepada, saya katakan Petrus kepada, menyangkal itu karena bukan Yesus yang disalib. bicara sendiri dia soalnya. Saya lucu Anda ini ya. Kalau bilang Petrus yang menulis surat itu berarti Petrus sudah murtad. Itu dulu. Dan kalau Anda mengatakan Petrus itu yang menulis kitab Petrus, berarti nubuatan Yesus tergenapi. Apa itu? Yesus palsu berhasil menyesatkan murid pilihan, yaitu Petrus. Kan sudah dinubuatkan. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat
tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan Petrus. Kan ada dalilnya. Jadi kalau misalnya benar Petrus yang menulis kitab Petrus, berarti betul Petrus benar-benar sudah murtad. Syukran. Itu dalil, Bang. Jadi tidak ada jalan untuk membenarkan ajaran yang menyeleweng dari ajaran Yesus, titik. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Utusan. Kalau ada murid yang mengajarkan Yesus Tuhan, berarti dia sudah murtad dari ajaran Yesus. Mengenal Yesus untuk selamat, kita mengenal dia sebagai apa? Untuk selamat. Utusan. Utusan, udah selesai. Iya. Terus? Utusan. Ketika Terus? dia di dunia, Bang. Nah itu berarti ada embel-embelnya. Berarti mulut mengatakan utusan, Embel-embelnya. tapi dia Tuhan. Berarti Anda penyesat. Lain di mulut, lain di praktik. Berarti Anda. ngomong begitu. Loh, iya dong. Kalau Anda mengatakan Yesus utusan Bang Suma, tapi di gereja dia menyembah Yesus, berarti Anda penyesat. Anda penipu berarti. Berarti Anda mempraktekkan Filipi 1 nomor 18. Terkait Yesus mau diberitakan dengan cara mengelabui. Gak ada yang nipu, Bang. Tapi Anda menyembah Yesus. Ya karena memang hanya dalam nama Yesus untuk sampai kepada Bapa. Nggak bisa, satu-satunya Tuhan. Mereka mengenal Engkau satu-satunya, nggak boleh ada yang lain. Apakah Anda tidak bisa menyembah Tuhan yang diajarkan oleh Yesus tanpa menyembah Yesus? Cukup mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Yesus, terima kasih. Engkau telah mengajarkan saya bagaimana cara saya menyembah kepada Tuhan kita. Nah itu, ini enggak. Yesus, aku sembah kau ya, biar kau sampaikan ke Bapa ya, bahwa aku menyembah dia dalam dirimu. Apa pula? Mana ceritanya? Gini ya, Bang. Peneng kono. Itu rep nendi mlaku aku ngajel wedhus. Bang, ini kan kita santai ya, Bang ya. Nggak ada mau menghujat. Santai Bang. banget. Ini parah nih. Tenang. Kian ini. Jadi gini, Bang. Kan ini sesuai Alkitab, Bang. Di Petrus berbunyinya seperti itu sesuai datanya, Bang, yang saya tadi tunjukkan. Bahwa memang pengajaran dari Petrus seperti itu. Petrus kan muridnya, Bang. Gitu loh. Jadi jangan lagi framing itu benar Petrus, itu beneran surat Petrus. Enggak begitu, Bang. Kan memang tertulisnya begitu surat Petrusnya. Kalau saya nggak begitu, saudaraku. Kalau saya konsentrasinya, saya sebagai seorang Muslim pun mendudukkan semua perkara diskusi, entah konsep apapun, itu selalu mengarah ke Yesus. Saya tidak pernah tergantung oleh siapapun itu. Yesusnya yang menjadi acuan saya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, kalau kayak gitu waspadalah ya, kepada Yesus pusing palsu. juga. Kenapa jadi pusing? Jangan pusing dong. Jangan pusing. Iya, Bang. Gini loh, Bang. Itu kan Alkitab kita, Bang. Kita yang pegang. Oke, Itu yang saudaraku. kita baca. Saudaraku begini. Ketika Anda membaca Yohanes 3 nomor 16, dengarkanlah dia. Siapa dia itu? Petrus. Aduh, kok ada pelanggaran ya? Aman, nggak apa-apa aman. Anti Dengarkanlah dia. Dia siapa? Petrus. Aman ini. Lanjut. Iya, dengarkanlah Lanjut. dia. Apa datanya? Yohanes berapa? Yohanes 3 salah satunya. Bentar. Coba Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Nah, sekarang percaya kepada Yesus itu atau percaya kepada Petrus? Yesus di situ, Bang. Nah, Yesus kan? Kenapa? Nah, berarti kita harus mendengarkan Yesus kan? Betul. Oke, kita harus percaya kepada Yesus. Matius 17 nomor 5.
dengarkanlah dia. Dia siapa? Yesus. Intinya mau apa ini? Intinya mau Ya, kemana? yang Bang? harus kita dengarkan itu Yesus. Yang harus kita percaya itu Yesus, bukan Petrus. Ya kan dia muridnya bang. Dia yang dipilih jadi rasul. Rasulnya kan Petrus. Kalau murid sudah bertentangan dengan Yesus, apa masih bisa didengar? Apanya yang bertentangan? Kan mereka ketemu. Yesus berkata kepada Petrus, jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Lah, Matius 28 abang nggak Nah pakai. itu kan ada Kristus palsu, kan udah kubilang. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang Bang. dengan tanda, membawa tanda yang dahsyat. Lah, Lawak. piye? Hah? Kristus palsu membawa tanda Kenapa yang balik lagi ke dahsyat. sana bang? Lah harus. Iya. Nah, nih, kutanya dulu saudara, ada nggak potensi murid-murid Yesus murtad? Ya dia tertulisnya memang akan menyesatkan orang pilihan juga. Nah, itu. Terus kenapa Ya, Anda cuman nggak kan- jadikan itu sebagai benang merah? Ketika Yesus mengajarkan A, tapi murid mengajarkan Z, kenapa nggak Anda jadikan sebagai benang merah? Aduh gimana ya bang ya? Abang ini Kalau sih, saya diulang lagi, tetap diulang percaya lagi, kepada Yesus, bingung saya tetap jelasinnya. mendengarkan Yesus. Saya tidak mau mendengarkan Petrus ke, Potros ke, saya nggak mau. Saya nggak mau tahu itu. Karena Yesus memberikan ruang. Ingat kata Yesusnya. Ketika kemudian orang berpikir tentang penyaliban akan terjadi terhadap Yesus, maka Yesus sendiri mengatakan, "Enyalah iblis." Bayangkan itu. Oke, jamaat pertama itu didirikan oleh siapa bang? Jemaat ya, Yang jemaat pertama didirikan menunjuk Petrus. pertama untuk jamaat pertama itu siapa? Petrus, Tapi kan atas perintah Yesus kan? iya. Iya. Ya berarti kan nggak salah dong. Apanya? Ya, justru karena itu. Coba Anda baca. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan maut tidak akan mengambilnya. Kan gitu. Berarti kalau begitu penulis Petrus bukan murid Yesus. Lah kok gitu? Lah. Sekarang begini. Aduh. Jemaat Yesus itu, apakah ada orang-orang yang tidak bersunat? Kan ada dua bang diutus. Petrus untuk bersunat, Paulus untuk tidak bersunat. Nah, itu pengakuan Paulus kan. Nah, sekarang surat yang Anda baca, yang Anda gunakan Petrus ini, ada nggak pengakuan Petrusnya sendiri bahwa dia adalah yang nulis? Ada nggak? Susah kalau abang minta begitu terus. Sebagaimana Aneh. Lukas mengakui dia yang nulis, Paulus mengakui dia yang nulis, penulis kitab Yohanes mengaku dia yang nulis, penulis kitab Matius juga demikian. Ada nggak Petrus mengaku dia yang nulis Petrus? Ayo. Ada nggak? Bang, masa ayat Alkitab mau dibuat kata pengantar sama yang nulis Belum di tahu. belakangnya? Kan lucu abang ini. Coba Anda Aneh. baca. Coba Anda baca surah-surah Paulus. Aneh abang. Ya, coba Anda baca surah-surah Paulus. Gak begitu loh konsepnya bang. Coba Anda baca. Coba Anda baca Gak begitu. surah Paulus. Peratamaan. Jadi Bang, saudara, kalau ada Petrus, yang kita imani, yang tertulis itu bang. nggak boleh begitu, nggak bisa saudara. Begini. Yang tertulis begitu, tapi abang minta nyari-nyari siapa yang nulis, siapa yang ini. Lucunya Kalau bang. begitu. Yesus memberikan legitimasi, seperti Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada Quran. Khuzu al-Quran min arba'ah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau ada jaminan dari Yesus kepada kitab yang Anda genggam sekarang, Anda boleh berbicara seperti itu. Itu kan kitab kami, Bang. Itu kan kami imani sebagai kitab suci. Bagaimana mungkin Anda mau merubah itu? Itu kalau Yesus memberikan legitimasi kepada kitab tersebut. Masalahnya adalah
kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan, sebagai yang Anda anggap sebagai firman Tuhan, Yesus tidak mengenal penulis. Yesus tidak memberikan legitimasi. Yesus tidak mengenal. Enggak perintah Yesus kepada Petrus untuk menulis. Ya nggak tertulis, nggak ada. Ya nggak ada. Berarti apa dasar Anda mengatakan bahwa buku Petrus itu adalah kebenaran? Memang surat Paulus, ini Petrus kok. Ya, maksud saya, dari mana asalnya Anda mendapatkan kemudian data kredibel bahwa tulisan Petrus itu adalah sebuah kebenaran? Fakta memang tersalib. Fakta apa fakta? Berarti penderitaan di situ. Anda baca Matius 23 deh. Yang celaka ahli Taurat, yang celaka orang Farisi, yang celaka kemudian orang-orang Yahudi, bukan Yesus. Tidak ada nubuatan celaka bagi Yesus. Yesus itu orang mulia. Yesus itu orang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Orang yang sangat dilindungi oleh Tuhannya. Enggak mungkin Yesus tersentuh. Jangankan dibunuh, kena panu pun Tuhan tidak izinkan. Camkan itu. Tidak ada kecelakaan bagi Yesus, enggak ada. Beliau itu manusia yang sangat dimuliakan oleh Tuhannya. Coba Anda baca Yohanes 17, nomor 1, nomor 2. Ya, kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Bagaimana mungkin kemuliaan menjadi kutukan? Berpikir, tiba-tiba nafsunya Kristen dia dikutuk. Itu udah kujawab kan. Yang menghilangkan kutuk itu dari kutuk Taurat, Bang. Bukan Yesus yang jadi kutuk. Masalah generasi. Sebab ada tertulis, terkutuklah di orang yang digantung. Orang yang digantung pada zaman itu siapa? Kalau punya salah, iya. Kan dia nggak bersalah. Nah, terus kalau dia nggak bersalah terus dia digantung, berarti salah gantung. Untuk menghilangkan kutuk dari Taurat, Bang. Bagaimana Abang paham? Saudaraku, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Kenapa pula Tauratnya yang harus dikutuk? Kebalik kalian punya konsep agama itu. Orang yang tidak ada yang sanggup, Bang. Kata siapa? Saudara salah. Paulus sendiri mengatakan dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus sang pembunuh mengaku tidak bercacat kan dalam menjalankan orang, Bang. Banyak orang, banyak. Paulus mengaku tidak bercacat. Ya, Paulus Rasul, Bang, wajar lah. Ya, Paulus yang mengajarkan makan babi, menyembah manusia pun mengatakan tidak bercacat. Kita kok menggantinya menjadi hari Minggu, bla 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 bla. Mengaku tidak bercacat. Solusi di dalam kenapa ada imamat 1 nomor 2, saudara? Kenapa? Karena kalau kamu tidak sanggup menjalankan hukum Torah, kamu menjalankan hukum Torah, tapi kamu melakukan dosa, apa solusinya? Korban hewan. Sederhana, bukan? Kenapa? Mana pendeta Yunus tadi? Kenapa saya ditinggal ini? Pusing dia. Pusing dia kabur. Pusing. Bukan, Bang Juma ini muter-muter di situ aja udah dijawab. Saudaraku begini. Saya udah jawab loh, Bang. Saudaraku begini. Di dalam kitab Tawarik 7:14 itu diterangkan bahwasanya ketika hambaku mencari wajahku lalu mereka meninggalkan kesalahan dosa-dosa mereka, berpaling dari kesalahan mereka lalu mencari jalan, aku mengampuni dosanya dari langit. Kan gitu. Pertanyaan saya, tunggu dulu, pertanyaan saya. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mampu menghapus dosa kita tanpa penyaliban? Ya mampu aja. Mampu, udah selesai. Selesai. Kok selesai? Ya Anda tinggal habis ini Anda tinggal mandi junub,
mandi besar, habis itu Anda wudhu, angkat tangan, ya Rob, pencipta langit dan bumi, ampuni segala dosa-dosaku. Terhapus gak? Ya kalau kelakuan kita nggak sesuai nggak terhapus lah bang. Anda bertaubat, Anda memohon ampun. Pertobatan hanya dalam baptis bang. Kok ketawa lagi? Aduh, Anda ngerti nggak? Kalau Anda dibaptis itu, itu berarti Anda coba baca di dalam Galatia 4:27, coba Anda baca. Benar nggak itu? Galatia 3 nomor 27. Coba Anda baca. Benar nggak itu yang saya katakan? Coba. 3. Coba Anda baca. Galatia Nomor 7. Iya, Ayat iya, 7. Coba. Iya. Galatia 3:27. Bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak. Oke. Galatia 3:27, Camone. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, justru kalau saya dibaptis, saya menjadi Kristus palsu. Ayo. Kok bisa? Ya enggak lah. Coba Anda Bang. baca lagi Maksudnya pelan-pelan. itu. Baca. Ini saya jelasin ya. Ayat itu coba, ya. coba. Saya jelasin ayat itu ya. Bang. Jelasin. Karena Baca dulu kamu baru. semua yang dibaptis, ya ini saya baca. Maksudnya, ketika dilakukan pembaptisan, berarti orang tersebut atau hamba tersebut sudah mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Penyelamat dan hidup sama seperti Kristus. Itu bang. Seindah apapun kalimat yang Anda susun, di situ jelas tertulis. Enggak, itu memang itu bang. Tapi Anda mengenakan abang, Kristus. Anda mengenakan Kristus, betul? Betul. Nah, sekarang kalau ada yang bukan polisi mengenakan pakaian polisi, apa namanya? Polisi apa namanya? Ini konsepnya abang kemana-mana. Jadi mau ngomongin gabungan gitu. Anda mengenakan Kristus. Kristus itu gelar kepada dia yang diurapi Tuhan. Kalau Anda menggunakan gelar Kristus tapi Anda bukan Kristus, apa namanya? Memang sudah menjadi anak Tuhan bang. Kampret, anak-anak Tuhan pula. Anak malaikat aja kagak. Tunggu, jangan kemana-mana dulu. Ketika Anda bukan Kristus tapi mengenakan Kristus, itu apa namanya? Anda bukan PNS tapi mengenakan PNS. Nah, itu apa namanya? Anda bukan TNI. Dulu bang, abang kan analoginya ke profesi. Kalau profesi ya bisa disebut gadungan bang. Kalau profesi Kristus itu profesi gadungan. Atau bukan? Kristus itu gelar. Kristus itu gelar bang. Bukan profesi bang. Bukan profesinya profesi. Sebagai Kristus, orang yang diurapi itu dia datang kemudian mengajar, menggembalakan jemaatnya. Itu profesi sebagai Kristus. Betul. Itu profesi. Ya betul, sekarang sudah betul. Nah sekarang Anda yang bukan Kristus mengenakan Kristus, itu benar atau tidak? Bang, maksud ayat ini setelah dibaptis atas nama Kristus, kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Itu yang bang yang dimaksud. Abang ini nggak maksud. Tuh, kalau dijelasin begitu ya bang. Aneh, lucu abang tuh. Mengenakan Kristus. Anda harus mengenakan Kristus. Anda yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Hei, masuk orang generasi. Semua pendeta dari data itu pasti akan bilang yang sama, bahwa ketika iya dong, masa mau mengiyakan saya cuman pingin ketawa aja. Mengenakan Kristus. Abang lucu.
mengenakan Kristus. Anda paham tidak Kristus itu orang pilihan, orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan, Betul. orang yang ditentukan Tuhan. Lantas Betul. Anda mengambil predikatnya, Anda ngambil titelnya. Kita ditentukan Tuhan untuk menjadi Kristus. surganya, Bang. Untuk Untuk surganya untuk mengenakan di Kristus. dalam nama Kristus, betul. Wih, mantap kali. Jadi benarlah kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Berarti benar dong kata Yesus. Itu beda lagi, Bang. Itu beda lagi. Tadi udah ku jawabnya yang itu. Loh, kenapa balik lagi? Kalian kan memakai nama Kristus, benar nggak? Kalian mengenakan Kristus kan? Kalian mengenakan Kristus kan? Betul. Nah, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Betul? Betul. Nah, siapa sekarang yang memakai Kristus? Berapa miliar, Bang, orang Kristen ini, Bang, yang menggunakan nama Kristus? Itulah yang Yesus sebut. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang Yesus maksud. Kalian. Abang ini aneh, nggak ngerti, dikasih tahu kok malah kayak gitu. Saya tanya sama saudara, ada nggak 12 murid Yesus yang mengenakan Kristus? Ada nggak? Ini ke-12 murid loh. Ada nggak di antara ke-12 murid yang mengenakan Kristus? Nggak ada. Terus kenapa kalian mengenakan Kristus? Bang, maksud mengenakan Kristus di situ jalan hidupnya sama seperti Kristus, Bang. Nah, Kristus. sekarang pertanyaan Gitu saya, loh, Bang. kalau jalan kalian sama seperti Kristus, Kristus menyembah Kristus nggak? Kan tadi udah aku jawab di Yohanes tadi itu. 3 yang bersaksi di surga, ketiganya adalah 1, Iya, Bang. Yesus menyembah Yesus nggak? Ya enggak lah, pada saat pengajaran dia memperkenalkan Bapak. Yesus Abang yang makan babi muter-muter. nggak? Ya karena dia mengikuti hukum Taurat kok. Katanya hidup sama seperti Kristus hidup. Gimana sih? Kok jadi beda sekarang? Nah, hidup seperti Kristus, mengenakan Kristus, Bang, hidup di seperti Galatia, Kristus. Di Galatia matinya Kristus di tiang salib membatalkan hukum Taurat, Bang. Jadi kita Kata siapa? terbebas dari hukum Taurat. Kata siapa? Rasul Paulus. Berarti kalian mendengar Paulus kan? Bukan mendengar, karena kan itu yang Matius 15 Matius 15 yang harus didengarkan itu Matius 17 nomor 5 yang harus didengarkan Yesus, bukan Paulus. Kata Yesus nih, Matius 5 nomor 19. betul, Bang. Betul. Barang siapa yang mengajarkan orang lain untuk meniadakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat. Anda percaya dalil itu? Betul. Paulus mengajarkan menghilangkan enggak? Menghilangkan. Ini parah nih. Masalah generasi. Kata Yesus menempati mana? Tempat terendah atau tempat tertinggi? Tenang. Dia membebaskan kita, Bang, Iya. dari kotor hukum Taurat itu. Siapa yang mengatakan itu? Gimana ya? Parah. Barang Ada pembahasan siapa? lain nggak, Bang? Jangan muter-muter aja, Bang ini. Kan udah dijawab ini. Kenapa jadi muter-muter? Ada parah ini saudara saya ini. Barang siapa yang mengajarkan meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan Betul. menempati tempat terhina. Berarti Paulus ini menempati tempat yang mana? Karena sudah dibatalkan ketika dia mati, Bang. Lah, tertulisnya begitu, Abang ini.
Kacau abang. Gua off cam ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya. Lo mending off cam, muka lu udah makin aneh. Muka lu makin berantakan. Makin berantakan itu muka lu. Biasa aja. Biasa aja sebenarnya. Nangis. Memang Bang Juma kan hanya baca tapi kan mengartikan sendiri. Kita Bang ya. Kita kalau mengartikan data atau ayat yang tertulis enggak. Jadi itu caranya. Jadi gimana caranya? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk pada saat meniadakan hukum Taurat, pengajaran itu kan sebelum dia akan menempati tempat terhina. menebus kutuk hukum Taurat, Bang. Sebelum dia menebus hukum Taurat, kutuk hukum Taurat, Bang. Ucapan itu kan sebelum dia disalibkan, Bang. Iya. Nah, Yesus mengatakan Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Betul. Datang Paulus. Betul, Bang, betul. Datang Paulus mengajarkan. Bukan datang, Bang. Bukan datang. Tapi kan jelas data itu setelah kematian Yesus di tiang salib, selain menghapuskan dosa manusia, dia juga menghilangkan kutuk hukum Taurat, Bang. Kata siapa? Kok kata siapa? Memang tertulisnya begitu, Bang. Iya, kata siapa? Tertulis itu kata siapa? Rasul Paulus itu dipilih, Bang. Orang yang dipilih. Ternyata Paulus. Kacau penonton. Jadi Yesus versus Paulus ini sekarang. Bukan, memang dia dipilih, Bang. Dipilih pada saat Abang buka Wahyu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Abang buka kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu bercerita tentang bertemunya Paulus dengan Yesus, Bang. Itu cerita siapa yang susun? Tuh, Abang begitu terus pertanyaan. Itu begitu. Muka lu makin berantakan. Sumpah. Yesus mengatakan Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih, engkau yang 12? Dan di situ tidak ada Paulus. Aduh, sakit perutku ketawa. Pada saat mau ke Damsik, Bang. Pada saat mau ke Damsik itu baru terpilih. Alasan terpilihnya kan ada. Astagfirullahaladzim. Yesus sudah tak ada. Kok dia dipilih lagi? Yesus tak ada lagi di situ. Roh kebenaran kan datang, Bang. Setelah itu yang datang Yesus kan kepada Paulus atau roh kebenaran? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh yang datang itu, Bang. Iya, siapa namanya? Datang. Siapa namanya roh kebenaran? Cahaya. Iya, siapa? Yesus. Lah, kata Yesus yang datang roh kebenaran, bukan dia. Ya memang kalau dia yang datang harus dengan kemanusiaannya, Bang. Aduh, parah. Kalau dia yang datang harus dengan kemanusiaannya, Bang. Tubuh kemuliaan. Berarti bukan dia yang datang. Roh, Bang. Roh bukan Yesus. Kenapa bisa nyimpulin begitu? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku harus pergi dulu. Maka yang datang Bang, roh kebenaran itu dari sang sumber. Betul, dari sang sumber. Kebenaran betul. itu datang dari sang sumber. Tapi bukan Yesus. Betul. Tapi bukan Yesus. Yohanes 16 itulah yang datang. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi roh kebenaran itu tidak akan datang.
Nah, menurut Yesus yang datang setelah dia pergi ada 4, ada 3. Ini 4 apa 3 sih? 1, 2, 3. 3. Yang pertama adalah Yesus palsu yang datang. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga di penghujung penutup Yesus asli. Jadi akan ada 3 yang datang menurut Yesus. Yang pertama si palsu ngaku Yesus. Kemudian yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga adalah Yesus asli. Yang datang kepada Paulus ini yang pertama nih, Yesus palsu. Roh kebenaran datang membawa Quran. Lalu nanti Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, Matius 24, nomor 27, nomor 30. Barulah kemudian Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Jadi di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, Itu versi ya bang, versi Al-Quran kan itu bang. oh itu kitab sendiri, kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Sekarang saya tanya sama Anda. Iya, roh kebenaran itu kan datang dari sang sumber bang. Betul. Bang, sebentar dulu. Betul, sang Abang sumber. saya jelasin dulu nggak mau. Pencipta langit dan bumi sebagai sang sumber mengutus Yesus sebagai nabi untuk kaumnya Bani Israel. Lalu setelah itu mengutus roh kebenaran untuk seluruh umat manusia termasuk untuk Anda. Nah, di akhir kehidupan bumi ini akan datang Yesus, Nabi Isa sebagai penutup. Nah, sekarang permasalahannya adalah roh kebenaran dan Yesus itu berbeda. Udah? Udah. Ya oke. Yang datang dari Bapak sang sumber itu pasti benar bang. Oke. Jadi yang datang ke Paulus ya memang itulah adanya firman itu bang. Jadi yang disampaikan memang sesuai firman yang datang bang. Gitu. Yang datang kepada Paulus itu Yesus. Tapi palsu. Itulah abang. Sulit. Loh kok itulah abang? Yesus itu datang menurut malaikat, dia datang sebagaimana dia pergi. Menurut Yesus dia datang sebagaimana anak manusia. Betul. Dia datang membawa tanda-tanda. Tanda-tandanya ketika ia datang adalah seluruh manusia akan melihat dia dan dia berada di langit. Di tengah langit dia akan datang muncul Yesus itu dan seluruh manusia akan melihatnya. Apakah itu terjadi? Sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus bukan dia. Izin Bang Aron, Gurunda, izin sekarang giliran tarung bebas ya, bebas naik siapa aja ya Gurunda ya. Iya. Oke, baik. Siapa orang ini teman kita yang dari Muslim di bawah? Bang Handi naik, Bang Handi. Bang Handi naik. Soalnya saya mau izin makan sejenak. Iya. Capek saya ketawa karena ini Bang Arom ini. Mana nih? Bang Handi. Bang Handi naik, Bang Handi. Mau ini, Kang, mau Santai ya Bang Juma ya. santai Bang. Nggak ada santai. ini ya. Santai kita ya. Cuman saya lagi demam jadi harus makan dulu. Habis itu Sakit apa, minum. Bang? Demam, saya demam. Oh, lekas sembuh lah ya. Iya, thank you. Dalam nama Yesus, lekas sembuh. Bang Handi mana?